Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita bersama. Dan baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk saat ini, kita akan mempelajari tentang permukaan ekipotensial. Ya, jadi kita masih dalam pembahasan mengenai potensial listrik. Dan untuk saat ini, kita akan bahas mengenai permukaan ekipotensial. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas mengenai permukaan ekipotensial ya. Jadi kita definisikan dulu ya. Permukaan ekipotensial itu adalah ya, jadi permukaan ekipotensial. Ya, ini adalah sebuah permukaan ya. Jadi permukaan ekipotensial itu adalah sebuah permukaan di mana setiap titik pada permukaan tersebut memiliki potensial listrik yang sama. Ya, jadi teman-teman, permukaan ekipotensial adalah sebuah permukaan di mana setiap titik pada permukaan tersebut itu memiliki potensial listrik yang sama. Nah, jadi permukaan ekipotensial ini bisa merupakan permukaan yang imajiner ya, sama seperti permukaan Gauss ya. Jadi kita gambarkan, nah permukaan ekipotensial ini juga bisa menjadi permukaan yang imajiner atau juga bisa menjadi permukaan yang benar-benar ada. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi permukaannya bisa imajiner atau bisa jadi permukaannya memang benar-benar ada. Nah, sekali lagi, jadi permukaan ekipotensial adalah sebuah permukaan di mana setiap titik pada permukaan tersebut memiliki potensial listrik yang sama. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat gambar yang berikut ini ya, teman-teman. Ya, baik teman-teman. Jadi di sini ditunjukkan pada gambar ini terdapat 4 buah permukaan ekipotensial ya, yaitu di sini permukaan yang V1, kemudian V2, V3 dan V4 ya. Jadi ini permukaannya teman-teman, ada 4 permukaan di V1, V2, V3 dan V4. Nah, artinya setiap titik pada masing-masing permukaan itu memiliki potensial yang sama ya. Oke, baik teman-teman. Nah, mari di sini kita lihat untuk yang pertama ya. Di sini untuk angka Romawi yang pertama ya. Nah, jadi di sini ada 2 buah titik ya dengan ada tanda panah. Jadi kita lihat dulu untuk angka Romawi yang pertama, yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk titik yang ini yang angka Romawi pertama. Nah, jadi kalau kita lihat arah anak panahnya itu berarti di sini katakanlah ini saya sebut sebagai titik A dan ini titik B. Nah, karena titik A dan titik B ini berada pada potensial yang sama ya, berada pada permukaan yang sama, maka otomatis VA sama dengan VB ya. Jadi bisa saya tuliskan VA itu sama dengan VB, katakanlah V. Nah, kenapa VA sama dengan VB? Sekali lagi karena kedua titik ini berada pada permukaan ekipotensial yang sama. Nah, jadi itu maksudnya sehingga VA sama dengan VB ya. Nah, kemudian teman-teman kita tahu bahwa jika kita menempatkan muatan di titik A, kemudian kita memindahkan muatan tersebut ke titik B, maka itu membutuhkan usaha ya. Jadi kita tuliskan usaha yang dibutuhkan adalah, jadi usaha yang dibutuhkan oleh gaya elektrostatik untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu adalah W sama dengan minus atau negatif delta EP ya, atau sama dengan negatif Q kali VB kurang VA ya. Jadi negatif Q kali VB kurang VA, maka W sama dengan
Nah, kita lihat karena VB dan VA nilainya sama, berarti VB kurang VA itu hasilnya sudah pasti adalah 0. Berarti W-nya di sini sama dengan 0 ya. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa pada sebuah permukaan ekipotensial itu tidak membutuhkan usaha ya untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain ya. Sekali lagi teman-teman, jika pada sebuah permukaan ekipotensial dari satu titik ke titik yang lain, kalau kita ingin memindahkan muatan itu tidak membutuhkan usaha ya. Jadi usahanya di sini sama dengan 0 ya. Jadi tidak butuh usaha untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain asalkan kedua titik tersebut ada pada permukaan ekipotensial ya yang sama. Jadi selama kedua titik berada pada permukaan ekipotensial yang sama, tidak dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan ya. Saya rasa jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk angka Romawi yang kedua. Angka Romawi yang kedua yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk angka Romawi yang kedua ya. Kita perhatikan arah tanda panahnya. Jadi misalkan ini saya sebut titik A, kemudian yang ini titik B. Nah, kita lihat kalau misalnya muatan kita pindahkan dari titik A ke titik B, ini lintasannya. Jadi muatan tersebut sempat berpindah ke permukaan yang keempat, namun dia kembali lagi ke permukaan yang ketiga. Jadi posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B, dan kedua titik ini terletak pada permukaan ekipotensial yang sama, yaitu V3. Berarti kita simpulkan juga bahwa usaha yang dilakukan, jadi ini untuk kasus yang pertama. Untuk yang kedua, karena muatan tersebut berakhir pada permukaan ekipotensial yang sama ya. Jadi dari titik A, kemudian dia berpindah pada akhirnya kembali ke permukaan ekipotensial yang sama, yaitu ke titik B. Berarti untuk kasus yang kedua W-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi tidak butuh usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B pada permukaan ekipotensial V3 ya. Karena kedua titik ini berada pada permukaan yang sama. Ya, selanjutnya kita lihat untuk angka Romawi yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk angka Romawi yang ketiga. Nah, berarti pada gambar yang ini ya. Nah, untuk kasus yang ini. Nah, di sini kita lihat, jadi ini titik A. Kalau kita lihat tanda panahnya, berarti yang di atas ini titik A, yang di bawah ini titik B. Nah, kita lihat titik A dan titik B itu berada pada dua buah permukaan ekipotensial yang berbeda. Titik A berada pada permukaan ekipotensial V1, titik B itu berada pada permukaan ekipotensial V2. Berarti dua buah titik ini berada pada potensial listrik yang berbeda ya. Kenapa? Karena kedua titik ini berada pada permukaan ekipotensial yang berbeda. Nah, berarti kalau untuk kasus ini itu dibutuhkan usaha ya. Untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu membutuhkan usaha sebesar. Jadi untuk kasus yang ketiga, maka W-nya sama dengan negatif Q kali VB kurang VA ya. Nah, jadi teman-teman untuk kasus yang ketiga itu dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan. Kenapa? Karena kedua titik berada pada permukaan ekipotensial yang berbeda. Nah, yang terakhir untuk yang keempat, untuk angka Romawi yang keempat kita lihat. Nah, di sini tanda panahnya. Jadi untuk yang keempat yang ini ya teman-teman, berarti ini titik A, kemudian ini titik B. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa ternyata titik A dan titik B juga berada pada permukaan ekipotensial yang berbeda. Titik A berada pada permukaan V1, titik B berada pada permukaan V2. Nah, maka otomatis untuk kasus yang keempat juga dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B karena kedua titik berada pada permukaan ekipotensial yang berbeda. Berarti untuk kasus yang keempat, W-nya sama dengan negatif Q dalam kurung VB kurang VA ya. Jadi dibutuhkan usaha juga
untuk memindahkan muatan ya dari titik A ke titik B. Nah, namun di sini kita lihat untuk kasus yang ketiga dan yang keempat itu usaha yang dibutuhkan sama ya. Jadi usaha yang dibutuhkan sama. Jadi kalau kasus yang ketiga dari awal mula titik A, kemudian dia berakhir ke titik B. Dari permukaan V1 menuju ke permukaan V2. Nah, untuk kasus yang keempat dari titik A, nah ini lintasannya, tanda panahnya. Jadi muatan itu sempat melewati V3 ya, permukaan V3. Namun dia berakhir pada permukaan V2. Jadi titik awalnya. Jadi kita hanya melihat di mana titik awal dan di mana titik akhirnya. Jadi tidak terpengaruh oleh lintasannya. Sekali lagi teman-teman, dalam menentukan usaha itu kita tidak lihat lintasannya, kita hanya lihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Jadi posisi awal di titik A, posisi akhirnya di titik B. Meskipun lintasan untuk kasus yang ketiga dan yang keempat itu berbeda, lintasan muatan itu bergerak, tapi muatan itu berakhir pada posisi yang sama. Jadi posisi awalnya A, posisi akhirnya B. Maka kita simpulkan usaha untuk kasus 3 dan keempat itu nilainya sama ya teman-teman. Ya, sekali lagi saya rasa cukup jelas. Untuk kasus yang pertama dan yang kedua, kenapa usahanya 0? Karena kedua titik itu berada pada permukaan ekipotensial yang sama ya, sehingga tidak dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan ya. Karena titik ini memiliki potensial listrik yang sama. Nah, kemudian untuk kasus ketiga dan keempat itu usahanya memiliki nilai tertentu ya, karena muatan itu berpindah dari permukaan ekipotensial yang satu ke yang lain. Jadi karena permukaannya berbeda, jadi kedua titik berada pada potensial yang berbeda, maka dibutuhkan usaha. Ya, saya rasa cukup jelas ya teman-teman penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baiklah. Selanjutnya teman-teman, nah di sini kita lihat pada gambar ini. Nah ini digambarkan, ini dilihat dari samping ya teman-teman. Jadi ada permukaan ekipotensial dan juga medan listrik ya. Nah jadi yang untuk garis yang mendatar yang ada tanda panah ini, jadi untuk garis yang ini teman-teman, ini adalah arah dari medan listrik ya. Jadi untuk yang garis mendatar itu menunjukkan medan listrik, sementara yang garis vertikal yang putus-putus ini teman-teman ya, untuk garis vertikal yang putus-putus ini itu adalah permukaan ekipotensial ya. Jadi ini adalah permukaan ekipotensial ya. Ya, baik. Jadi ini dilihat dari samping ya teman-teman. Ya, jadi katakanlah ini permukaan ekipotensial V1, ini V2, ini V3, ini V4, V5, dan ini V6. Ya, jadi ada 6 buah permukaan ekipotensial untuk yang garis putus-putus vertikal, dan untuk yang horizontal itu adalah medan listrik. Nah, kalau dari gambar ini kita lihat teman-teman ya, bahwa untuk arah medan listrik dan permukaan ekipotensial ya, jadi sekali lagi untuk arah medan listrik dan permukaan ekipotensial itu selalu tegak lurus ya. Jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa permukaan ekipotensial ya, jadi permukaan ekipotensial itu selalu tegak lurus dengan medan listrik ya. Ya, jadi dari gambar ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa permukaan ekipotensial itu selalu tegak lurus dengan medan listrik. Jadi ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tegak lurus, sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Nah, pertanyaannya kenapa permukaan ekipotensial itu harus tegak lurus dengan medan listrik? Nah, jawabannya adalah, jadi kalau misalnya ini permukaan ekipotensialnya, dikatakanlah ini permukaan ekipotensial, kemudian katakanlah ini arah medan listrik ya. Jadi ini katakanlah arah medan listrik. Nah, kalau yang seperti ini kan tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut tertentu. Katakanlah ini membentuk sudut theta.
maka akan terdapat komponen medan listrik yang tegak lurus dengan permukaan dan juga yang sejajar dengan permukaan. Jadi kalau kita uraikan, ini kalau medan listriknya tidak tegak lurus ya dengan permukaan, berarti ada komponen dari medan listrik yang tegak lurus permukaan dan yang sejajar dengan permukaan ya. Katakanlah ini EX, ini EY. Nah, karena ada komponen medan listrik yang searah atau sejajar dengan permukaan, berarti kan ada gaya listrik yang bekerja pada permukaan ini. Nah, kita tahu bahwa karena ada gaya listrik yang bekerja, berarti ada usaha. Ada usaha yang berarti untuk memindahkan satu muatan pada permukaan ini dari satu titik ke titik yang lain. Karena ada medan listrik yang bekerja, berarti ada gaya yang bekerja, berarti dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan. Sementara yang kita sudah bahas di awal bahwa jika kedua titik pada permukaan yang sama ya, jadi jika kedua titik pada permukaan yang sama, katakanlah ini ya, kita ambil ini titik A, kemudian ini titik B. Nah, ini kan pada permukaan ekipotensial yang sama. Jadi untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu tidak membutuhkan usaha atau W-nya sama dengan 0. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini, karena ada medan listrik pada permukaan tersebut, berarti ada gaya. Berarti ada usaha untuk memindahkan muatan. Jadi ini bertentangan dengan definisi yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sehingga itu makanya medan listrik itu harus selalu tegak lurus dengan permukaan ekipotensial. Karena kalau dia tidak tegak lurus, komponen medan listrik yang sejajar dengan permukaan ini itu akan memberikan gaya listrik pada muatan, sehingga ada usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Sementara kita tahu bahwa karena dua titik ini potensial listriknya sama ya, tidak dibutuhkan usaha oleh gaya listrik atau gaya elektrostatik untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Jadi dengan demikian tidak ada medan listrik di dalam permukaan ekipotensial ini. Nah, sehingga jadi itu sebabnya kita simpulkan bahwa permukaan ekipotensial itu harus selalu tegak lurus dengan medan listrik. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai permukaan ekipotensial ya. Intinya permukaan ekipotensial itu adalah permukaan di mana setiap titik pada permukaan tersebut memiliki potensial listrik yang sama. Nah, akibatnya untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain pada permukaan ekipotensial yang sama itu tidak membutuhkan usaha ya, karena potensial listriknya sama. Dan juga perlu kita ingat bahwa medan listrik itu selalu tegak lurus dengan permukaan ekipotensial. Ya, itu yang kita pelajari saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran saya yang selanjutnya.